Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najibul Khair dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura. Untuk memenuhi penugasan akhir program Tafaqquh Fiddin UTM tahun 2021, saya di sini mengangkat materi tentang tajwid beserta beberapa hukum bacaan di dalamnya. Di sini saya memakai landasan atau ibarat dari kitab Al-Bayan yang dikarang oleh Kiai Abdul Muiz Muhammad. Di sini dikatakan tajwid adalah huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha, yang artinya melafadzkan huruf Al-Qur'an sesuai dengan sifat dan makhrajnya. Itu adalah tajwid. Contohnya kita membaca tebal ketika mengetahui huruf tersebut mempunyai sifat istiqla. Nah, itu yang dikatakan tajwid. Adapun hukumnya membaca Al-Qur'an dengan bertajwid itu fardu ain. Jadi fardu ain itu kefarduan atau keharusan atau kewajiban yang melekat bagi individu masing-masing. Sini berarti kewajibannya bagi orang perorangan seperti itu. Dan juga telah dijelaskan dalam kitab Jazariyah itu bahwa membaca Al-Quran tanpa bertajwid itu adalah berdosa. Nah, secara tidak langsung kita ketika ingin membaca Al-Quran harus sebaiknya lah mempelajari ilmu tajwid terlebih dahulu. Nah, mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya, hukum mempelajari ilmu tajwidnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu suatu kefarduan yang apabila dilakukan oleh satu orang maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Contoh dalam satu daerah tidak ada yang mempelajari tentang ilmu tajwid, maka dosa semua satu daerah tersebut. Tetapi ketika ada satu orang saja mempelajari ilmu tentang tajwid, dalam satu daerah ini, maka gugurlah bagi yang lainnya, kewajiban bagi yang lainnya. Jadi tidak berdosa yang lainnya, karena sebab ada yang mengerjakan walaupun satu orang. Itu namanya fardu kifayah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan non mati dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28. Nah, hukumnya itu ada 4. Yang pertama idhar, kedua idgham, ketiga iqlab, 4 ikhfa. Nah, jadi ketika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, hukumnya ada 4. Yang pertama itu idhar. Apakah yang dinamakan idhar? Nah, idhar itu mengucapkan atau melafadzkan suara nun mati dan tanwin dengan jelas dari makhrajnya. Jadi tanpa dengung, tanpa samar dan sebagainya. Jadi jelas. Idhar pun secara makna, secara zahir, makna idhar itu artinya jelas. Yang mana hurufnya itu ada 6 yang terkumpul dalam nadam fathir ladah sin wa in ha'i luman itu mal ghainu sumal kha'i. Jadi hamzah ain ha ghain kha. Itu huruf idhar. Ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan 6 huruf tadi, maka dikategorikan dengan idhar. Contohnya man amanah, nun mati bertemu dengan hamzah, tidak boleh dibaca dengung, tidak boleh dibaca samar, harus jelas man amanah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu idgham. Nah, idgham di sini dibagi menjadi 2. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Nah, idgham bi gunnah apa? Idgham yaitu memasukkan suara non mati atau tanwin kepada huruf setelahnya dengan berdengung. Nah, apa huruf setelahnya itu apa? Nah, di sini huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Ya, nun, mim, waw, itu huruf idgham bi gunnah. Ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, maka dibaca dengung seperti mayyaqulu. Mayyaqulu tidak boleh, man yaqulu tidak boleh, karena itu nun mati bertemu dengan iya.
jadi dibaca dengung, idgham bigunnah. Nah, selanjutnya yang kedua itu idgham bila gunnah, kebalikan dari bigunnah. Jadi masukkan suara nun mati dan tanwin kepada huruf yang huruf setelahnya dengan tanpa berdengung. Hurufnya ada berapa? Idgham bila gunnah ada dua, lam dan ro. Jadi ketika ada nun mati dan tanwin bertemu lam dan ro, maka dibaca idgham bila gunnah. Mir rabbihim, bukan mir rabbihim, salah, mir rabbihim. Jadi hanya tidak berdengung, tapi tetap dimasukkan pada huruf setelahnya. Ya, yang ketiga itu iklab. Apa sih yang dikatakan iklab? Iklab yaitu merubah suara atau bacaan mati atau tanwin menjadi mim. Nah, hurufnya iklab itu ada satu, cuma ba, itu saja. Jadi ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan ba, itu dibaca iklab. Seperti mim ba'di. Nah, nun mati bertemu dengan ba tapi berbunyinya mim, itu nama iklab, mim ba'di. Kemudian yang terakhir ialah ikhfa. Ikhfa ialah mengucapkan suara nun mati atau tanwin secara samar antara idgham dengan idhar. Nah, itu ikhfa samar. Hurufnya ada berapa? Jadi huruf ikhfa itu ada 15 yang terkumpul dalam nazam sifda sana kam jada saksun qad sama. Dun tayyiban zid fitu kontodalim, itu sangat masyhur sekali di kalangan anak-anak madrasah atau anak pondok pesantren, itu sangat masyhur sekali. Nah, ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan 15 huruf tadi, maka dihukumi dengan ikhfa, bacanya samar. Contohnya minkum wa minkum. Nah, minkum antara minkum dengan minkum. Nah, jadi samar, nun mati bertemu dengan kaf, maka dihukumi ikhfa. Mungkin itu saja teman-teman sekalian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.